Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Truth-Ear Nova IM dengan komposisi single dynamic driver dan 4 balance armatur dari Truth-Ear Audio. Langsung kita bahas. Musik lover, komposisi 1 dynamic driver dan 4 balance armatur itu sekarang ini lagi rame banget. Gue nggak tahu, kayak misalnya Moondrop ngeluarin Blessing 3, terus ada Simgot ngeluarin EM6L, dan Truth-Ear juga ngeluarin Nova. Jadi kayaknya untuk komposisi ini gue rasa optimal banget gitu ya, karena kan bassnya itu pakai dedeknya kan, pakai dynamic drivernya. Kemudian mid-nya bisa pakai 2 balance armaturnya. Kemudian high-nya juga bisa pakai 2 balance armatur. Jadi kayaknya mungkin ini komposisi yang paling optimal. Makanya banyak banget yang pakai, dan price range-nya juga lumayan seimbang lah, antara 1,5 sampai 2 jutaan biasanya. Nah, untuk Nova, spesifikasi dan fiturnya seperti ini. Harga Truth-Ear Nova itu di 2.450.000. Fiturnya Efficient Driver Configuration. Nah, ini yang tadi gue bilang kan, 1DD 4BA with 3-way crossover composite structure. Dynamic drivernya 10 mm dan 2 balance armatur untuk mid dan 2 juga untuk high. Accurate Hybrid Frequency Division. Excellent measurement. Jadi katanya untuk bassnya itu sedikit lebih kecil dibanding target Harman yang IE 2019. Itu mirip banget sama target Harman yang untuk high frekuensinya itu yang Harman OE 2013. Yang resultnya itu akan bikin suaranya warm, soft, clear, dan natural. Tapi nanti kita akan bahas juga di sound quality ya. Menggunakan new generation DLP 3D printing teknologi dari Hey Gears, yang katanya mereka punya medical grade tersendiri ya. Kemudian high transparency resin, ringan ya, cavity-nya ringan dan skin friendly katanya. Kemudian brand new concise relief ID design. Ya, ini masalah shape-nya ya, ergonomic design, terus high precision 3D, kemudian durable, reliable, dan katanya beautiful faceplate. Ya, nanti kita juga bahas di build sama desainnya. Juga yang menarik, dia kasih multiple set of ear tips. Ada yang foam, ada yang silikon, dan yang menarik ada double flanknya. Dan terakhir, high quality cable menggunakan 0,78 mm 2 pin, single crystal copper wire dengan 4 strand with 112 core. Sedangkan untuk spek dan paket penjualannya, musik lover, dari fitur-fiturnya untuk ukuran in-ear monitor ini gua rasa cukup lengkap loh. Jadi kayak udah hybrid driver, multi driver, desainnya bagus, kemudian aksesorisnya lengkap, dan yang mungkin sederhana tapi gue suka gitu, pouchnya keren musik lover. Ini gue suka loh, kesannya kayak apa ya, kayak tas-tas branded gitu tapi bentuknya pouch. Ini keren banget. Jadi karena itu gue kasih poin untuk fitur dan speknya plus aksesorisnya itu 8,5 untuk Truth-Ear Nova ini. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Kita mulai dari bawah ya musik lover. Jacknya dulu. Nah, jacknya itu yang straight, gold plated, 3 pole, jadi nggak ada mic-nya. Kemudian cover jacknya itu dari bahan logam, warna hitam doff, polosan aja sih. Buat kabelnya braided, hitam dan biru di kayak di braid gitu ya. Kemudian di sleeve fabric atau kain. Ini gue suka nih. Kesannya juga kalau dipegang teksturnya enak. Kemudian tebal tapi tetap lentur dan rapih. Sedangkan splitternya sama kayak cover jacknya, bahan logam hitam doff. Kemudian ada tulisan Truth-Ear Co. Kita naik ke atas, ada kayak sleeve atau cover untuk over ear-nya warna hitam, cukup halus, jadi di kuping cukup nyaman. Konektornya menggunakan 2 pin ukuran 0,78 dan ada marking L atau R-nya. Untuk buds-nya itu terbuat dari resin, ya, kesannya glossy ya. Kemudian ini 3D printing. Jadi kalau musik lover perhatikan itu nggak ada sambungan atau sudut sama sekali, rapih dan halus. Faceplate-nya sendiri itu warna biru glitter. Kemudian kalau kita perhatikan ini kayak tekstur kulit kerang. Bahan shell-nya itu berbentuk seperti kayak CM yang ada lekukan ngikuti kontur kuping kita. Kemudian di bagian samping ada tulisan Truth-Ear dan ada marking L atau R-nya. Untuk fan atau buangan udaranya itu ada 4 bolongan itu dekat konektor. Sedangkan untuk nozzle itu nyatu dengan bodinya. Bornya gede, dan ini yang unik nih, ada 3 bor kecil di dalam bornya itu. Salah satu di antara 3 bor kecil itu dikasih filter. Ini kayaknya
tuningnya mereka. Ini unik banget. Music Lover buat desain yang keren, kemudian build quality yang kerasa sangat solid. Ini gue suka. Jadi gue kasih poin cukup tinggi untuk Truth Ear Nova ini, poin 8,5 untuk desain dan build quality-nya. Sekarang kita cobain fittingnya Music Lover. Walaupun shell-nya agak gede ya, ini kan pakai 1DD dan 4BA ya, jadi nggak mungkin juga kecil ya. Tapi di kuping gua itu termasuk nyaman loh. Fittingnya snug, kemudian isolationnya bagus, ceilingnya juga bagus, dan gua nggak ada problem sama fitnya, gampang dapet. Terus kedap juga kerasanya. Buat gua fittingnya ini oke banget. Jadi gua kasih poin untuk fittingnya minimal di kuping gua, ini poin 8. Sekarang kita masuk yang ditunggu-tunggu, sound quality-nya Music Lover. Untuk tuningnya itu ngejarnya ke target Harman ya, jadi cenderung V-shape. Dan kalau kita lihat frekuensi responnya ini mereka memang ngejar target Harman yang 2019 ya. Buat bassnya nih, bassnya termasuk bass yang berkualitas ya, deep, tebel, kemudian impact-nya punchy. Tapi yang gue suka ini termasuk gesit, jadi nggak keteteran Music Lover. Jadi tipikal bass yang bukan yang quantity, tapi lebih berkualitas menurut gue. Gue pribadi suka dengan kualitas bassnya. Sedangkan untuk mid-nya ini ya karena frekuensi responnya seperti itu, jadi memang kerasa mundur. Tapi kalau kita dengerin itu cukup intimate loh. Jadi cukup cukup dekat ke kita, kemudian cukup tebel, cukup clear, cukup jelas. Gue nggak ada problem sama mid-nya. Ini mid-nya enak, cukup stand out lah. Sedangkan untuk treble-nya gue ngerasa masih cukup open, airy, cukup extend, cering-cering, crisp-nya ada. Cuman buat gue pribadi, kalau seandainya mereka bisa bikin sedikit lebih bright, sedikit lebih open dan airy, gue lebih cocok. Karena itu gue cobain ganti tipsnya yang standar itu sama yang double flank, tapi yang tajam, yang kayak ear tips double flanknya Etymotic. Nah, kalau tuning itu gue suka, dapet tuh treble-nya. Jadi ini unik banget karena kita bisa kayak passive EQ. Jadi kalau misalnya pengen yang lebih treble, bisa coba yang kayak gua. Jadi pakai flank yang agak runcing. Buat tuningnya Music Lover menurut gua ini sangat-sangat all-rounder. Semua genre musik bisa dibabat. Mau genre musik yang modern karena bassnya bagus, ya kayak EDM, kayak hip hop, ya R&B, ya dapat gitu, impact bassnya dapat dan juga cepet. Mau kita ngajak kayak lagu metal rock karena bassnya gesit, jadi juga masih enak. Mau kita yang lebih audiophile ya, misalnya kayak lagu-lagu audiophile gitu, jazz klasik atau misalnya yang jazz trio atau jazz vokal, dilahap semua juga. Jadi benar-benar bisa gue bilang ini sangat all rounder. Akan masuk ke semua genre musik lover yang Music Lover suka. Sedangkan untuk teknis suaranya untuk kelas 2 jutaan, buat gue ini termasuk istimewa Music Lover. Detailnya bagus, mikro detail kedengaran dengan jelas, clarity-nya oke, clear, jelas, jernih, bening, dapet lah. Resolusinya, gambar suara itu jelas banget, teksturnya semuanya kedengaran dengan sangat baik. Buat soundstage, ini gue juga suka. Arah suara, pinpoint, itu semuanya sesuai. Presisi tempatnya di mana-mana. Mau kita agak di samping, di belakang, ya, di depan itu benar-benar kerasa. 3D imagingnya juga luas, lega, ya. Depthnya juga gua rasain itu benar-benar kerasa gitu. Jadi layering-layeringnya itu ada jarak gitu. Height-nya juga atas bawah kita masih bisa dengerin dan bisa bedakan misalnya kayak ada suara dari bawah ataupun di atas. Jadi termasuk oke banget untuk 3D imagingnya. Buat transient, untuk transiennya termasuk responsif, presisi, dan cepat. Terus dynamic range oke banget Music Lover. Bisa gue bilang ini dinamis banget. Jadi musik itu bisa kerasa kalau misalnya ada bunyi-bunyi yang keras, yang lembut, itu semua bisa terdefinisi dengan baik. Bahkan kalau kita dengerin bunyi yang kecil, yang lembut banget, itu frekuensinya masih kita dapat, masih jelas banget semua frekuensinya, nggak ada yang hilang. Terus kalau misalnya suara forte yang keras, itu tetap masih kekontrol banget, masih dapat banget suara kerasnya, tapi nggak pecah, nggak peak. Ya kalau gua rasa ini mungkin headroomnya juga memang luas sih. Sedangkan noise floor-nya, ya ini aman. Clean, bersih, black background. Buat sound quality-nya, tuningnya udah pasti aman. Bakalan banyak banget yang suka. Kemudian teknis suaranya termasuk istimewa di kelas harganya. Jadi untuk sound quality, gue ngasih poin nih untuk Truth Ear Nova 8,5.
kesimpulannya musik lover. Menurut gua nih, Truth Ear Nova itu punya desain yang bagus, build quality yang bagus. Di gua fittingnya juga nyaman, enak, dan tentu saja sound quality-nya yang istimewa. Tuningnya keren, teknis suaranya bagus. Untuk harganya kisaran 2,4 juta, menurut gua masih cukup worth kok. Ya masih cukup sesuai lah, terutama untuk price to performance-nya. Tapi itu kan pendapat gua musik lover, ya kan? Baiknya musik lover kalau ada kesempatan cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan musik lover percaya sama kuping sendiri. Oke? Musik lover untuk Truth Ear Nova ini distributor utamanya itu PT Case. Dan penting banget, kenapa? Karena kalau dari PT Casai, musik lover bakalan dapat garansi selama 1 tahun. Jadi pastikan belinya di PT Casai ataupun dealer-dealer resmi dari PT Casai. Kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!